Bab 142. Melawan alam spiritual. Setelah 3 bulan, warrior yang melihat pohon 100 meter jauhnya yang sudah penuh dengan lubang. Di depannya, ada pedang panjang yang melayang, dan dia pun begitu saja melihat pohon itu. Pada saat tertentu, mata warrior yang fokus, terdengar suara yang melesat menembus udara, dan pedang panjang di depannya pun membawa bayangan ke pohon besar dalam sekejap. 5 tarikan napas. Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Setelah 3 bulan berlatih secara terus-menerus, ilmu pedang miliknya dapat dikatakan telah maju dengan pesat. Jarak kendalinya telah berubah dari jarak 10 kaki yang semula menjadi lebih dari 100 kaki sekarang, dan kecepatannya juga jauh lebih cepat daripada yang sebelumnya. Tentu saja, semua ini karena jasa Pak Tuamu. Meski begitu, warrior yang masih sedikit tidak puas, karena Pak Tuamu pernah mengatakan bahwa hanya 1 tarikan napas untuk ratusan kaki yang dianggap pemula, artinya dia belum menjadi pemula. Tapi tidak banyak waktu yang tersisa, karena tinggal 1 bulan lagi adalah waktunya peringkat King Yun. Oh ya, perlu disebutkan bahwa alamnya telah meningkat. Dari yang tadinya alam bawaan tingkat pertama menjadi alam bawaan tingkat kedua, tidak hanya alam, tetapi niat pedangnya juga telah mencapai puncak niat pedang tingkat kedua. Hanya perlu 1 kesempatan, dia dapat langsung menerobos ke niat pedang tingkat ketiga. Selain itu, tinju penghancur naga miliknya juga mencapai level pertama di bawah bimbingan Pak Tuamu. Adapun kekuatannya membuat warrior yang kaget tidak terkira. Menyimpan pedang panjangnya, warrior yang datang ke gubuk Pak Tuamu, memberi hormat di hadapan gubuk Pak Tuamu, dan berkata, "Pak Tuamu, junior pamit." Pintu perlahan terbuka, Pak Tuamu berjalan keluar dari dalam. Pak Tuamu mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Pedang ini untukmu." Tapi tidak ada apa-apa di tangannya. Melihat tangan kosong Pak Tuamu, warrior yang tidak tahu apa maksudnya. Tiba-tiba warrior yang mengerutkan kening, dia merasakan pedang itu. Itu bukan ilusi atau konsepsi niat, tapi memang ada pedang. Warrior yang mengulurkan tangan dan mengambilnya. Benar saja, dia menyentuh pedang yang bersarung. "Pak Tuamu, ini, mengapa pedang ini tidak terlihat?" Ini terbuat dari bahan khusus dan memiliki efek tersembunyi. Itu sebabnya pedang ini juga disebut pedang invincible, tetapi sangat disayangkan bahwa orang yang membuat pedang ini tidak dapat berkonsentrasi untuk membuat pedang ini karena masalah mendadak di keluarganya, sehingga pedang ini tidak menghasilkan roh pedang bawaan. Tapi ini juga tidak buruk, bagaimanapun, pedang ini juga dianggap kelas menengah di level bumi. Kata Pak Tuamu, "Kelas menengah di level bumi." Warrior yang kaget, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Terima kasih Pak Tuamu." Dia tidak menolak, yang paling dia butuhkan sekarang memang adalah sebuah pedang hitam yang pantas. Jelas, pedang ini sangat cocok. Pak Tuamu lalu mengeluarkan sebuah daftar dan menyerahkannya kepada warrior yang sambil berkata, "Ini adalah ramuan yang kamu butuhkan untuk melatih tubuh fisik kamu di masa depan. Aku tidak punya obat-obatan ini, kamu cari sendiri caranya di luar. Lebih baik dapatkan lebih banyak, jika tidak, kamu juga yang akan menderita." Melirik obat-obatan yang ada di daftar, wajah warrior yang tiba-tiba menjadi getir, karena setidaknya ada 20 jenis rumput spiritual di atasnya yang merupakan rumput spiritual level bumi, sedangkan untuk rumput spiritual level hitam bahkan ada lebih dari 100. Tapi untungnya, dia masih bisa membelinya dengan sumber daya keuangannya saat ini. Paling banter dia hanya perlu membuat lebih banyak jimat dan menjualnya. Pak Tuamu melambaikan tangan kanannya, dan sebuah lingkaran biru muda muncul di depan warrior yang, dia berkata,
terlalu keras akan mudah patah. Tetapi ilmu pedang kamu memang membutuhkan karakter seperti kamu ini. Aku juga tidak bisa membujuk kamu untuk terlalu fleksibel. Yang penting, jangan sampai mati." Setelah berbicara, Pak Tuamu berbalik dan berjalan ke gubuk tanpa berbicara lagi. Warrior yang memberi penghormatan sebagai murid ke gubuk, dan kemudian berjalan ke dalam lingkaran biru muda tanpa diam lebih lama. Gunung Penghancur Jiwa, di atas sebuah pohon raksasa, seorang wanita berjubah hitam dan topeng hitam sedang mencari-cari dengan melepaskan niatnya. Wanita ini tidak lain adalah Christine Feng dari Istana Bunga. Karena takut menyinggung Sandilin, Christine Feng harus mengeluarkan uang untuk meminta orang-orang dari organisasi 5 pembunuh untuk menghadapi Warrior Yang. Namun, yang tidak dia duga adalah warrior yang melompat dari lembah penghancur jiwa. Jika bukan karena organisasi 5 pembunuh selalu memiliki reputasi yang sangat baik, dia akan berpikir itu adalah organisasi 5 pembunuh yang menipu dia. Dia tidak tahu mengapa warrior yang melompat dari lembah penghancur jiwa, tetapi ada satu hal yang dia tahu, yaitu warrior yang tidak akan pernah bunuh diri, karena warrior yang masih ingin menyelamatkan ibunya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya tidak bisa menahan godaan teknik penjinakan monster, datang ke pegunungan puluhan ribu sendirian untuk mencari warrior yang. Tapi setelah tinggal di gunung penghancur jiwa ini selama lebih dari sebulan, kecuali beberapa monster hitam, dia bahkan tidak melihat bayangan warrior yang. Dia datang ke lembah penghancur jiwa berkali-kali, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak memiliki keberanian untuk melompat turun. Yang benar saja, bahkan jika alam bangsawan yang turun, tidak ada jalan untuk kembali. Bagaimana dia yang hanya seorang alam spiritual berani turun? Sambil menghela napas, Christine Feng hendak meninggalkan tempat itu. Bagaimanapun juga dia masih prajurit Istana Bunga dari Istana Bunga, dia masih memiliki banyak tugas di Istana Bunga, dan tidak mungkin berada di luar untuk waktu yang lama. Tepat ketika Christine Feng hendak pergi, tiba-tiba, Christine Feng menoleh untuk melihat ke kanan, matanya berkilat kegirangan, sosoknya bergerak dan menghilang dari tempat asal. Wajah warrior yang sangat jelek saat ini, ya, sangat jelek. Baru saja dia meninggalkan lembah penghancur jiwa, sudah dihentikan oleh seorang wanita berjubah hitam, dan si kecil memberitahu dia bahwa wanita berjubah hitam ini bukan orang lain, tetapi Christine Feng dari Istana Bunga. Dalam beberapa bulan terakhir di lembah penghancur jiwa, kekuatannya dapat dikatakan meningkat pesat, tetapi dia tidak berpikir dia dapat membunuh seorang alam spiritual yang kuat. Bagaimana kamu bisa keluar dari lembah penghancur jiwa dengan selamat? Christine Feng menatap warrior yang dan bertanya dengan suara yang berat. Suara itu sudah diproses olehnya dan itu bukan lagi suara aslinya. Warrior yang kaget, bagaimana orang ini tahu bahwa dia telah memasuki lembah penghancur jiwa. Dalam sekejap, warrior yang sepertinya teringat akan sesuatu, cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata, "Christine Feng, kamu yang menyewa para pembunuh itu." Melihat bahwa warrior yang telah mengetahui identitasnya, Christine Feng lalu melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang cantik itu, dan berkata, "Bocah, harus kuakui, kamu memiliki terlalu banyak rahasia." Lembah penghancur jiwa ini adalah tempat di mana bahkan seorang alam bangsawan pun tidak berani masuk, tetapi kamu malah turun dan kembali dengan selamat. Ada lagi, metode kamu mengendalikan monster. Ceritakan 2 rahasia ini, aku akan membuat kematian kamu sedikit mudah, bagaimana? Kamu lepaskan dulu ibuku, barulah aku memberitahumu 2 rahasia ini, bagaimana? Kata warrior yang. Mata Christine Feng menjadi dingin dan berkata, "Ibumu melanggar aturan istana, bahkan ketua istana pun tidak punya hak untuk melepaskannya."
Aku beri kamu satu kesempatan terakhir untuk menceritakan dua rahasia ini. Aku bisa membuatmu mati lebih mudah. Jika tidak, kamu akan segera tidak dapat mati bahkan jika ingin mati. Meskipun berbagai hukuman istana bunga aku tidak sebaik sekte hantu, aku yakin kamu pasti tidak akan mau mencobanya. Jika kamu ingin aku memberitahumu rahasiaku, boleh, beritahu keadaan ibuku di istana bunga. Warrior yang berkata dengan suara berat, jika tidak, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan rahasia apapun. Percayalah, bahkan jika kamu gunakan berbagai hukuman sekte hantu, jangan harap bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan dariku. Christine Feng menyipitkan matanya dan berkata, terakhir kali sudah aku katakan, ibumu sedang menderita angin iblis dingin di dasar tebing penghancur cinta. Dengan kondisi fisik ibumu saat ini, dia tidak bisa menahannya untuk beberapa tahun, tapi tenanglah, istana bunga tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Istana bunga akan melindungi nyawanya dengan segala macam obat mujarab, sehingga dia dapat menderita angin iblis dingin itu. Dahulu, tidak ada orang yang setelah melanggar aturan istana hanya menderita selama beberapa tahun lalu mati, pada dasarnya akan disiksa hingga mentalnya hancur, barulah istana bunga akan membiarkan mereka mati. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Christine Feng dengan wajah tenang, dan berkata, Christine Feng, alasan mengapa ibuku harus menanggung rasa sakit ini dapat dikatakan karena kamu. Jangan khawatir, aku akan membuat kamu membayar 100 kali rasa sakit yang dialami ibuku. Istana bunga, aku, warrior yang berjanji bahwa suatu hari aku akan membuat sekte ini menghilang dari dunia ini. Meskipun suaranya sangat tenang, tapi itu seperti gunung berapi sebelum meletus. Haha. Christine Feng tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, penghinaan tanpa malu-malu muncul di sudut mulutnya, dan berkata, membuat istana bunga menghilang di dunia ini, hanya dengan mengandalkan kamu. Tidak hanya kamu yang hanya seorang alam bawaan, bahkan jika kamu mencapai alam kaisar pun memangnya kenapa? Latar belakang istana bunga tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan kamu. Karena kamu dikasih enak malah tidak mau, jangan salahkan. Sebelum Christine Feng selesai berbicara, warrior yang sudah bergerak. Terlihat warrior yang mengeluarkan 3 jimat dan menepuk dirinya sendiri, lalu tubuhnya bergerak dan menyerbu ke arah Christine Feng. Melihat warrior yang bergerak, penghinaan di wajah Christine Feng melebar, tetapi ketika warrior yang mencapai jarak 8 kaki di depannya, raut muka Christine Feng berubah drastis. Bersambung.